center of gravity ini pembangunan ini bisa pindah gitu ke Kalimantan. Karena di situ nanti pasti masih ada struktur bupati atau ada wali kotanya. Nah nanti soal ketatanegaraan ini yang bikin pusing biasanya. Daftar harapan, Ya, kan, daftar keinginan. Saya belum melihat ada studi antropologi terkait dengan ini. Selamat bertemu kembali dengan kami di PH dan H Corner, acara dialog di antara kami PH&H Public Policy Interest Group. Saya Edi Haryoto, partner dari PH dan H, dan di sini kita akan dialog dengan Pak Agus Pambagio, managing partner dari PH dan H. Apa kabar Pak Agus? Kabar baik Pak Edi, kabar baik pemirsa, kita jumpa kembali. Oke. Ini mau ngomongin ini Pak, walaupun sudah banyak yang membahas tentang ibu kota negara baru ini. Kita bahas juga lah di dalam acara kita ini. Udah pernah ke sana Pak? Saya sudah sekali, itu sebelum COVID. Saya rombongan dengan teman-teman Pemret dan juga dengan beberapa menteri. Oke. Dan gimana keadaan secara umum masih di sana? kosong, yang banyak buaya muara banyak di situ. Karena belum ada undang-undangnya Karena kali. belum ada undang-undangnya waktu itu. Tetapi masih kosong, ya terakhir sih katanya sudah ada mulai pergerakan, tetapi yang jelas yang bergerak maklar tanah. Oke. Undang-undang tentang ibu kota negara ini kan sudah disahkan DPR. Betul. Jadi sebenarnya tidak ada lagi yang perlu didiskusikan nih. Pemerintah dan rakyat yang mewakili kita DPR sudah setuju, ya berarti udah sah kan, tinggal jalan aja gitu. Betul, secara kebijakan ya sudah sah. Perkara ada orang tidak puas, ya silakan ada MK. Kami sendiri juga sempat ngirim petisi, ya sudah, kita ikuti saja. Ya, sekarang yang topik paling rame tentang badan otorita IKN ini, dan juga kepala badan otoritanya itu sepaket itu, badan otoritanya dan kepala badan otoritanya. Ini dua hal yang bikin heboh lah dalam pembahasan. Gimana itu Pak Agus? Begini kan, mau tidak mau kan badan otorita ini harus dikepalai oleh seseorang. Yang pasti ini harus ada politisinya, harus ada track record dan sebagainya. Tapi saya agak ragu kalau bentuknya badan otorita. Karena kita ingat, mungkin masih ingat sampai hari ini Pak Edi dan juga pemirsa, ada badan otorita Batam yang sampai sekarang efektivitasnya juga nggak jelas. Nah, saya belum membaca sih ada studi tidak di IKN ini yang mereview badan otorita Batam. Supaya tidak berulang kegagalan. Karena di situ nanti pasti masih ada struktur bupati atau ada wali kotanya. Nah nanti soal ketatanegaraan ini yang bikin pusing biasanya. Siapa berwenang apa? Ini yang menghambat, salah satu menurut saya menghambat Batam itu berkembang seperti layaknya Singapura. Ya, padahal tujuannya kira-kira kan badan otorita itu supaya tidak ribet gitu kan. Betul. Dengan DPRD dan sebagainya. Tapi melihat contoh di Batam rupanya tidak nampak hasil yang menonjol gitu ya. Belum, ya kan, makanya jadi Batam sebagai kota FTZ, Free Trade Zone juga tidak tampak. Karena tadi ada dualisme. Sedang dibereskan sekarang tapi masih belum tampak. Nah, saya berharap badan otorita yang di IKN ini betul-betul badan otorita yang punya kekuasaan di atas mungkin wali kota atau bupati atau bahkan gubernur. Ya. Bisa atau tidak, ya kita tunggu kajian kebijakannya, kajian peraturan perundang-undangan lainnya. Mungkin tergantung orangnya juga itu Pak Agus. Ya, kalau kepala badannya kuat gitu, kepala badan otoritanya. Kan kita punya berapa? 13 partai politik yang di DPR, ya tentu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Makanya saya katakan posisi ketua badan otorita itu apa? Tinggi mana dengan posisi gubernur Kalimantan Timur misalnya? Atau bupati. Mestinya dia langsung dipilih presiden kan, tidak tunduk pada gubernur, tidak tunduk pada wali kota. Betul, apalagi. Tapi di lapangan kan berbeda. Ya, oke. Indonesia ini
local wisdomnya kuat sekali. Yang harus diatur itu justru. Betul sekali. Saya sendiri tinggal di Jakarta, Pak Gus. Nah, lihat sekarang ini kemarin ada gempa besar, banjir masih, transportasi juga belum baik gitu. Jadi menurut saya ada bagusnya juga sih kalau IKN ini pindah gitu dengan tatanan baru, katanya juga smart city dan sebagainya. Dan yang paling penting kan sepertinya center of gravity ini pembangunan ini bisa pindah gitu ke mana, ke Kalimantan, sehingga jangkauannya itu lebih banyak juga ke wilayah timur dan tengah gitu. Betul, saya kan prinsipnya sih setuju pindah ibu kota. Yang saya kurang pas adalah tahapannya. Bayangkan Pak Edi, kita pindah rumah kan tidak juga bisa besok pindah. Kita harus cari tanahnya itu bermasalah tidak, rumahnya bagus tidak, airnya ada tidak, lingkungannya gimana, kan gitu semua. Dan itu bisa-bisa butuh waktu, mungkin setahun. Nah kalau ini sudah dimulai dari undang-undangnya, kan tahun ini harus ada ASN yang pindah ke sana. Misalnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyiapkan. Betul memang harus begitu, cuman persoalannya ini dari teman-teman lingkungan itu yang bicara pada saya tidur di mana ya? Belum ada kan? Apalagi kan uang dari Kementerian Keuangan belum turun. Ini sudah bulan Februari. Jadi persiapan itu harus matang sebelum mereka datang ke sana. Katanya, ini sekali katanya, mereka yang ke sana pulang ke Jawanya atau ke daerah asalnya 1 bulan sekali. Persoalan lagi, apakah penerbangan ada? Kita kan sekarang kekurangan pesawat. Dari Balikpapan atau Samarinda misalnya. Nah, hal semacam ini yang perlu dihitung dengan matang, supaya jangan nanti jadi masalah lalu ribet kayak kasus kereta cepat. Kayaknya itu semua saya pernah lihat sudah dibuat tuh oleh Bappenas, sangat lengkap lah. Segala yang disampaikan tadi, masalah air, masalah transportasi, masalah ini. Tapi ya mungkin itu kan baru di atas kertas. Daftar harapan. Iya, kan di atas kertas. Daftar dan keinginan. Sekarang koordinator itu bukan koordinator, istilahnya yang berkuasa di sana itu ada 2, Kementerian Bappenas sama PUPR. Nah ini yang mana nanti yang mau saya sudah mencium bau kurang sedap kalau begini 2. Bukannya Bappenas perencanaannya aja yang melaksanakan PUPR. Tapi ada nanti juru bicaranya ada di sana. Ya kan di sini juga perencana lapangan. Tetapi kan ini sekali lagi ini pengalaman saja. 1 koordinator saja bisa nggak benar, apalagi ada 2. Nah jadi saya hanya mengingatkan supaya rukun gitu antara PUPR dengan Bappenas terkait dengan IKN. Nah itu barang yang sulit itu. Sangat sulit soal rukun itu. Ya kan? Anggaran bagaimana? Nanti double tidak nih anggarannya, kan gitu. Loh, Bappenas harus ada. Saya kan merencanakan. Nah ini begini, kan nggak usah banyak-banyak dong, karena ini untuk konstruksi. Nah, gitu-gitu lah. Ya. Anggaran untuk IKN itu kalau menurut rencana Bappenas sih dari APBN-nya kurang dari setengah lah. Kurang. Lainnya swasta, tapi apa ya? Swasta siapa yang mau? Ya kan mau di situ swasta siapa? Sekarang gini, dari awal tadi saya lupa sampaikan, dari awal saya sudah ingatkan bahwa di kita itu yang persoalan ada soal tanah. Ingat kasus KCIC, kereta cepat, kan tanah yang menjadi persoalan. Harusnya dari awal sudah diatur, BPN mengeluarkan peraturan kayak apa, berdasarkan apa, bahwa dilarang di radius berapa itu tidak ada jual beli tanah misalnya. Karena itu kan statusnya kan ada hutan produksi, ada perkebunan. Tetapi sekarang Pak, itu sudah banyak tanah dibeli oleh orang-orang Jakarta, baik pejabat pemerintah, pejabat politik, ada semua. Lah itu nanti begitu. Tapi itu kan tanah rakyat lah yang dibeli. Sedangkan tanah yang ex hutan ini kan masih dikuasai pemerintah. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena persoalan tanah di Kalimantan, soal izin bertambang misalnya, izin hutan itu kan juga tumpang tindih yang sedang dibereskan. Nah maksud saya bagaimana caranya, karena sekarang sudah teman-teman banyak menghubungi saya misalnya, gimana caranya beli tanah di sana? Ya kita harus belilah buat nanti bikin kos-kosan, bikin macam-macam. Jadi artinya ini sudah jadi komoditi. Kalau ini jadi komoditi nanti pemerintah akan kesulitan kalau mau tiba-tiba lu kok ada patok tanah lah, saya punya sertifikatnya. Nah itu padahal tanah kawasan ini gitu Pak. Itu lagi lebih sulit nanti pasti. Ya. Pemerintah kasih HGB juga untuk menambah dana. Ya kan kepala desa sana juga kasih jual. Sudah dikuasai orang. Kan ada persoalan yang transmigrasi itu yang di Kalimantan Timur. Itu kan juga belum, tanahnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah itu rame nanti Pak. Jadi kesimpulannya Pak Agus, kelihatannya
kita berdua itu sebetulnya ya sepakat aja Sepakat IKN itu saja. pindah, bagus lah, ada banyak hal-hal positif. Tapi soal teknis ini terlihat sudah terjadi banyak gejala yang tidak. Ini baru teknis loh Pak, belum yang non teknis. Misalnya di sana suku aslinya kan Dayak, Dayak pun ada bermacam-macam. Lalu ada juga pendatang yang non Dayak. Ini bagaimana nanti penerimaan dia? Saya belum melihat ada studi antropologi terkait dengan ini. Antropologi, sosiologi, Ya kan banyak. jangan-jangan arkeologi juga. Nah, ya itu ada situs misalnya, kan kita nggak tahu. Nah, ini yang saya belum lihat. Semuanya teknis, soal tanah, soal air, hidrologi dan sebagainya. Tetapi tidak ada. Bahkan ini adalah yang paling penting menurut saya ketika memindahkan sejumlah orang luar masuk ke sana. Yang tidak pakai adat gitu menurut mereka. Nggak bisa, Anda tidak boleh nginjak kaki kiri dulu, harus kanan dulu misalnya. Ini kan persoalan. Ya. Jadi oke, tetapi urusan-urusan ini mesti diberesin deh. Banyak sekali nih kelihatannya. Ini lebih penting daripada bangun fisiknya. Menurut saya loh ya. Ya. Saya sependapat. Nanti diganggu itu pasti diganggu. Fisik asal ada dananya jalan lah. Tetapi ini hubungan manusianya ini. Ya. Kan dia biasa miara sapi di situ atau binatang lain lah, babi macam-macam. Terus tiba-tiba nggak boleh. Apa nggak pusing gitu? Kemarin ada ucapan itu aja sudah jadi heboh kan? Iya. Parang sudah bisa jalan sendiri kan itu. Itu kan kearifan lokal, bukan soal agama, ini soal kearifan lokal. Oke. Saya kira cukup bagus ya dialog kita. Sudah banyak dialog kita menambah. Pokoknya kita berdua setuju, silakan terus, tapi ada cara tahapan-tahapan. Ya. Jangan terburu-buru. Jadi dari dialog ini kita simpulkan kita sependapat bahwa IKN ini harus pindah itu oke-oke aja. Tetapi benahi dulu masalah teknis dan non teknis gitu. Yang tadi ditekankan oleh Pak Agus, justru non teknis ini mungkin lebih penting daripada aspek teknisnya. Demikian para pemirsa sekalian, dialog PH dan H tentang IKN untuk menambah wacana yang sekarang sudah juga banyak dibahas di berbagai forum, berbagai media. Terima kasih, sampai ketemu lagi.